pindah tempat kita kali ini ya. Dan yang pasti bintang tamu di Nyabar episode kali ini juga luar biasa. Wah, kalian pasti udah gak sabar kan? Jadi langsung aja kita panggil bintang tamunya. Siapakah dia? Nanti setelah yang satu ini. Tetap di Nyabar Yuk! Dokter ya, dokter gini ya. Aduh guys, kalian pasti ini ya, pasti kaget banget di bintang tamu kita kali ini adalah siapa? Ini dia, ada Dokter Edi Prasetyo. Apa kabar Mbak Sinta? Baik. Aduh, ini kita bener-bener protokol kesehatan banget ya, Iya, Dok. Mbak. Lihat guys, nih saking nih, abis bintang tamu Jaga juga jarak. jaga jarak. Karena apa? Karena ya itu, walaupun kita udah melewati berbagai macam protokol kesehatan, tetaplah menjaga itu harus diutamakan gitu ya, Dok ya. Setuju? Ini seru loh, namanya Edi Prasetyo. Saudaranya Ahmad Dhani. bukan. Kayaknya harusnya dokter pakai ini aja ya tadi ya. Nanti abis ini ya. Oke. Dok, cerita dong, Dok. Ini tuh aku lihat tadi di profilnya dokter ahli syaraf. Gitu betul ya, Dok ya? Ya, kebetulan saya spesialis neurologi atau spesialis saraf. Spesialis saraf ya. Iya, Mbak. Jadi menangani syaraf-syaraf gitu kayak Anto gini nih. Jadi ya itu ya memang khusus untuk ke neurologi ya, Dok ya. Jadi kan neurologi itu ilmu yang luas sebenarnya. Tuh, dengar. Karena kalau kita bicara saraf kan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kan ada saraf Ada semua. syaraf. Kalau neurologi khusus di sini Semua, gitu ya? Oh, emang semua ya? Semua yang berkaitan dengan saraf kena juga. Betul. Maaf ya para dokter, kok saya jadi bodok gini. Termasuk? Seni dan musik ini. Saraf Di otak itu kan ada saraf-sarafnya kan. Iya. Saraf yang atau otak kan dibagi dua tuh, Iya. kiri dan kanan. Iya. Ada bagian yang memang khusus Untuk memang seni untuk dan musik. Di bagian sebelah mana tuh, Dok? Terutama sebelah kanan. Kanan. Tuh, jadi rata-rata kalau Di dukun juga banyak tuh, Sin. Di mana? Dukun? Syarat-syaratnya banyak, Dok. Oh gitu. Apa tuh? Kalau dukun otak kanan juga? Syarat, dia kan pakai syarat juga. Syarat. Oh, syarat. Astaga, guys, emang konten kita nih agak langsung kacau balau kalau Anto udah ikut ngomong, tapi nggak masalah. Oke, Dok, jadi menarik banget ya tadi memang karena dokter berhubungan juga sama urusan kesenian. Tapi untuk masalah kesenian kita ngobrolnya ntar. Dok, menariknya adalah tadi dokter juga sebagai dokter di bidang hukum. Gimana ceritanya udah dokter, kemudian ngurusin lagi hukum dan gak tanggung-tanggung. Dokter, bayangin. Cerita dong, Dok. Iya, sebenarnya itu hobi sih ya Mbak Sinta. Hah? Ntar dulu, Dok. Ntar dulu. Hobi loh, hobi. Orang tuh hobi ya. Alvan hobi main gundu ya kan? Lo hobi ngapain? Main musik. Main musik, masih penting. Andri hobi masak. Hobi Dokter. dokter, kuliah hukum juga Makanya. ngurusnya. Gimana sih ceritanya, Dok? Ya maksudnya hobi ketemu banyak orang. Ah. Dalam arti kalau kita sekolah, Ya. kita mencari sesuatu hal yang baru, Ya. kan kita ketemu orang-orang baru lagi. Betul. Sehingga wawasan kita kan semakin luas gitu Iya, kan. iya. Kalau wawasan semakin luas kan kita akan lebih mudah mengambil suatu sikap yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik lah terhadap jadi sesuatu. bisa balance Jadi segala bisa sesuatunya ya. menimbang segala sesuatu dengan berbagai sudut sisi. Wah, itu gitu. dia menarik banget ya. Jadi dokter nih kalau ibarat lagi umroh nih lagi tahu nih. Jadi melihat segala sesuatu dari berbagai sudut ya, dari berbagai aspek. Keren banget sih ya. Kalian makin penasaran kan, guys? Nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tetap di Nyabar Yuk! Masih di Nyabar Yuk! Balik lagi nih sama Dokter Edi. Enaknya panggil apa nih, Mas Edi, Dokter Edi, apa enak ya? Apa aja sih Apa Mbak Sinta? aja ya? Cuman kan kalau di rumah sakit memang karena profesi saya Jadi dokter, dokter panggil ya? dokter. Kalau Kalau di luar sih ya biasa ada yang manggil Mas gitu ya. oke. Tapi kalau yang manggil lebih tua, manggil saya Mas, saya merasa nggak enak. Jadi ke saya lebih tua dari dia gitu kan. Iya, benar. Tapi
enakan manggil dok ya, karena jadi unik gitu ya. Seorang seniman juga, komposer juga, ternyata juga ahli di bidang hukum. Dok, sebelum kita ngobrol masalah berkesenian dok, itu waktu sekolah jadi dokter dulu berarti ya? Ya. Oke, Betul. karena ahli hukumnya hobi. Iya, Hobinya jadi ngeri banget ya. kebetulan keluarga saya memang dari medis. Almarhum ayah saya dokter. Iya. Dokter di militer terutama ya. Wow. Jadi ibu saya seorang bidan. Jadi hal-hal medis itu emang sudah dari kecil sudah terpapar gitu kan, ya. Mbak Sinta. Sehingga sering melihat orang tua menolong orang Iya, atau iya, apa. iya, iya. Akhirnya tergeraklah hati saya untuk ikut meneruskan cita-cita orang tua untuk menolong orang banyak melalui sisi medis terutama ya. Wah, luar biasa. Tapi emang rata-rata ya orang yang mempunyai jiwa seni pun memang semua berawal dari hati sih ya dok ya. Betul. Jadi empatinya banyak timbul. Kayak dokter kan udah nggak diragukan lagi ya. Dokter udah nggak pilih suku, nggak pilih ras, nggak pilih apapun. Pokoknya siapapun yang menjadi pasien ya harus ditolong gitu ya dok ya. Betul. Aduh, menarik banget dok. Sekarang saya mau tanya, berkesenian tuh sejak kapan? Sebenarnya di kedokteran Ya. atau di medis itu Iya. sebenarnya udah ada unsur-unsur seninya, Mbak. Oh ya? Karena kalau kita ketemu banyak orang mau menggali sesuatu informasi yang berkaitan dengan penyakit kan itu seni mendekati orang. Nah, ada ilmunya tuh ya. Betul, itu kan bagian dari seni juga Iya, ya. iya, Gimana iya, iya. supaya orang percaya sama kita, Iya, orang iya, mau iya. mengungkapkan semua keluhannya sehingga Iya. kita bisa mendiagnosis penyakit. Iya. Nah, tiap hari kita ketemu orang sakit kan stres juga loh, Mbak. Iya. Kan? Tapi kan kita perlu hiburan kan. Iya, iya, iya. Perlu sesuatu yang berbeda Iya, gitu kan. iya, iya. Akhirnya ya salah satu yang bisa mengurangi tingkat stres kita di tenaga medis gitu. Aha. Ya salah satunya musik, gitu kan. Mbak Sinta. Musik, benar, karena tadi juga berhubungan sekali dengan otak kita ya dok, ya, Betul. dengan kondisi tubuh kita gitu. Maintain otak kiri dan kanan supaya seimbang gitu kan. Iya, Sehingga menarik banget. kesehatan jiwa maupun raga kita kan Iya. tetap terjaga gitu ya. Yang penting tadi itu seimbang segala sesuatu. Nah, kalau mulai berkeseniannya secara serius akhirnya dokter, oke deh, gue deh udah gue bermusik rekaman apa segala macam, mulai kapan dok? Ya, dari kuliah sebenarnya udah sering ngumpulin puisi-puisi gitu kan. Waduh, Bikin tunggu. puisi-puisi. Ini menarik nih. Jangan-jangan waktu itu istrinya ditembak itu berdasarkan ilmu kedokteran atau karena emang udah rajin nulis syair nih? Ya dua-duanya sih kelihatannya. Oke, jadi emang dari Oke, kuliah udah bikin ya? Nah, yang benar-benar serius tuh waktu awal pandemi ini sih sebenarnya. Oh, jadi malah Kalau baru... dibanding Mbak Sinta kan saya belum apa-apa gitu Waduh, kan. dokter saya dari bayi ya udah nyanyi. Ya, tapi nggak, kita nggak ada yang tahu kan ya dok ya? Iya. Mbak Sinta kan baru lahir udah ngambil nada Iya, gitu udah kan. ngambil nada. Nangisnya aja udah nyanyi gitu. Kalau saya kan baru-baru ini. Iya, Nah, iya. di awal pandemi kan kita banyak Iya. sesuatu yang terproteksi gitu Iya. ya. Dimana rumah sakit nggak semua buka dalam arti pelayanan rawat jalan. Iya, betul. Itu tutup kan Betul, karena takutnya betul. nanti pasien yang dari luar membawa virus COVID. Iya. Kita kan nggak tahu, memang sudah ada beberapa lah pahlawan-pahlawan kesehatan itu Iya, betul, terinfeksi betul. dari hal Betul. tersebut. Iya. Nah, mau nggak mau kan banyak waktu luang nih Nah. sambil kita mencari ilmu-ilmu yang Terbaru bermanfaat, ya, yang bermanfaat. terbaru Betul, untuk betul. menangani kasus COVID. Iya. Sehingga ya tadi Iya. kalau stres atau apa ya kita tuangkan dalam kesenian kan. Kesenian. Nah, akhirnya sambil merenung gitu sempat sih saya mengisolasi diri Iya, saya. iya. Karena waktu itu saya sempat kontak erat dengan seseorang yang menderita COVID dan orang tersebut memang tidak survive, tidak selamat. Oh, akhirnya meninggal. Iya. Oh, ya ampun. Teman sejawat sih. Iya. Kemudian dosen, Iya. guru saya juga. Iya. Saya sempat kontak juga kan, akhirnya saya mengisolasi diri selama 2 minggu gitu kan. Betul. Walaupun setelah diperiksa hasilnya negatif. Nah, selama proses 2 minggu itulah saya mengisi waktu saya dengan menulis-nulis lirik lagu. Ya alhamdulillah saya bertemu dengan beberapa rekan teman kan, karena saya hobinya ngumpul gitu kan. Kumpul-kumpul tadi. Saya menawarkan lirik saya, ya ternyata bersambut. Ada, kita kan tahu mungkin Mbak Sinta kenal Mbak Tia Subiakto. Wah, kan? itu senior banget itu, jago Sama banget Mas itu. Agil, suaminya Agil Sahriar. Iya.
saya menawarkan lirik yang berkaitan dengan COVID waktu itu. Oke, judulnya apa pada saat itu, Dok? Lagu itu judulnya Panggilan untuk Indonesia. Panggilan untuk Indonesia, dan sudah ada di YouTube? Sudah ada. Waduh, Panggilan untuk Indonesia. Yang nyanyi waktu itu? Yang nyanyi banyak. Wow. Jadi ada musisi, artis, Oke, gitu. jadi berkolaborasi dengan berbagai tenaga lintas medis, profesi ya. Oke. masyarakat umum baik Ya. dewasa maupun anak-anak, Ya. bahkan ada pejabat yang ikut Ya. juga. Oh. Tujuannya mengingatkan masyarakat tentang bahaya COVID waktu itu. Ya alhamdulillah sudah launching dan lumayan sih banyak dilihat. Apresiasinya bagus ya, karena memang ada tujuan edukasinya ya. Betul. Ini menarik sih, karena dokter ini kurang lebih sefrekuensi sama aku gitu. Jadi tiap ada momen apa, sama dong, waktu pas awal kemarin juga saya bikin lagu untuk terima kasih lah sama para rekan-rekan dokter juga gitu, semua para dokter, jadi bikin lagu juga. Tapi seru ya. Jadi udah berapa lagu nih yang dirilis nih? Setelah lagu yang pertama Panggilan untuk Indonesia, kan COVID masih berlanjut terus nih. Terus nih sampai sekarang. Betul. Dan kita lihat situasi masyarakat sekarang kan mungkin karena bosan, sudah lama tidak aktivitas gitu kan. Sehingga menurun tuh tingkat disiplinnya, tingkat prokesnya, maupun mengabaikan semua anjuran-anjuran pemerintah. Akhirnya saya bikin lagu kedua yang temanya hampir sama dengan pertama yang berkaitan dengan COVID, tapi judulnya tentang bagaimana kita bertahan dalam situasi pandemi. Judulnya bertahan. Bertahan. Oke, kalau gitu kamu tahan dulu di situ, karena kita akan melanjutkan lagi bersama dengan Dr. Edi Prasetyo. Masih di Nyabar? Yuk! Kembali di Nyabar. Aduh, seru banget ya obrolan sama Dr. Edi. Aduh, saya kalau nyebut depannya lagi panjangan soalnya. Dr. Edi, jadi aduh, ini keren banget ya, Dok ya. Satu inspirasi nih buat semua guys-guys yang di rumah. Ini dokter aja udah punya banyak kesibukan dan gak tanggung-tanggung kesibukannya, tapi masih meluangkan waktu untuk mencari atau menuangkan sesuatu yang positif gitu ya. Hobinya positif, memberikan lagunya juga yang mengedukasi. Jadi tadi sudah 2 lagu, yang lagu kedua Bertahan. Ada lagi lagu berikutnya? Ada masih? Jadi satu tahun dia berapa lagu? Waduh, saingan ini. Saingan. Mohon maaf. Benar-benar ini. Tiap bulan launching juga nih lagunya. Jadi apa lagu ketiga, karena kita udah mulai vaksinasi, saya lagu tentang vaksinasi. Aduh, udah rilis kalau itu? Sudah rilis di YouTube juga. Judulnya Vaksinasi untuk semua. Tuh, vaksinasi untuk semua. Karena emang tujuan kita untuk memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia supaya timbul herd community, di mana kekebalan itu timbul dari masyarakat yang sudah divaksinasi. Sehingga diharapkan nanti kita kembali aktivitas walaupun new normal, tapi kita kalaupun misalnya ada yang terpapar tidak mengalami gejala yang berat seperti sekarang yang di India itu kan. Iya, benar-benar ramai banget itu walaupun sudah vaksin tapi kan mereka akhirnya abai protokol kesehatan. Ada virus yang mutasi, akhirnya sekarang berat semua kan. Malah berat ya, Dok. Nah, walaupun sudah kita divaksinasi, makanya tujuan saya lagu itu tetap kita menjaga protokol kesehatan. Oke, karena ternyata biasanya orang kalau udah divaksinasi malah kayak yang abai nih ya. Gue aman nih, padahal justru harus makin menjaga menjalankan protokol kesehatan supaya tadi risiko-risikonya turun. Selain protokol kesehatan dijaga, ya kita harus gembira. Nah, gitu kan? Ini tepuk dulu dong. Gembira itu obat, bener Mas Tony Mas Tony Q itu master legendnya reggae tuh. Jadi dia bikin di lagu Gembira obat. Bener berarti kata dokter, gembira adalah obat. Nah, itu udah lagu ketiga. Lagu keempat. Nah, lagu keempat mungkin sekarang kita agak sedikit beda nih, Mbak. Wah, ya kan? Beda nih. Makanya saya mencoba menawarkan ke Mbak Sinta nih. Asik. Setuju nggak? Setuju nggak? Tapi ini menarik ya. Jadi emang dokter tuh ya, selain memang mengedukasi, beliau juga rasa-rasanya memang romantis gitu ya, Dok ya. Jadi lirik-liriknya itu, waduh, seru banget sih, romantis banget. Tapi kali ini dokter tuh pengen punya tantangan gitu ya, satu challenge yang pengen dinyanyiin dalam konsep reggae. Ini seru banget sih. Judulnya apa, Dok? Judulnya saya juga lupa tadi.
Biduk cinta. Jangan buka puasa dulu, bukan beduk cinta guys, biduk cinta ya. Oke, biduk Tapi karena cinta. bulan Ramadan kita ganti dok, biduk maghrib. Setuju ya. Ini bercerita tentang apa dok, biduk cinta? Ya, biduk cinta itu bercerita tentang ya romantisme lah. Kita kan Iya. perlu sesuatu yang romantis lah Iya, untuk membahagiakan membangkitkan ya. Gairah hidup. Betul. Terus ya tanda kutip bisa dipakai lah untuk ABG sekarang mau ngerayu pacarnya Iya, gitu ya. benar. Dan menariknya ini karena akhirnya mungkin nantinya akan dibalut dengan konsep musik reggae. Jadi mungkin guys anak ABG sampai yang tua pun mungkin bisa malahan menikmati. Karena kan itu ya dok ya, kayak apa ya, aku makanya mau nanya juga nih, bener ya dok ya, kalau kita posisi relax, santai, kita tuh kayak memasukkan sesuatu hal tuh lebih bisa masuk, betul ya dok? Kalau kita relax, di mana kita turun kesadarannya dengan yang sifatnya subconscious ya, di mana gelombang alfa gitu kan, itu secara tidak langsung sebenarnya kita terkoneksi dengan alam semesta, gitu kan Mbak. Sehingga apapun yang sifatnya kita pikirkan baik, insya Allah akan dikabulkan. Amin. Masya Allah. Aduh, ini jadi makin drek-dek nih ya. Seperti biasa, lagunya langsung di tempat, latihannya di tempat ya, nggak pakai lama 1, 2, 3 kali. Kita mau nyobain lagunya kayak apa, dan yang pasti karena ini musiknya agak reggae, kita jadi Wallace, kita makin santuy. So guys, kalau lo mau ngerayu ya toh ya, atau mau nembak pakai lagu ini udah paling top deh, biduk cinta. Langsung aja kali kita ya dok ya. Setuju, siap. Kita langsung nyanyiin biduk cinta, tapi kali ini saya buka masker nggak apa-apa ya guys, kan saya ngadep ke sebelah sana, oke? Saya lihat handphone atau lihat boleh dokter mau lihat mana aja boleh, kalau di konten kita bebas semua. Oke, siap Mbak. Mau ngeliatin saya aja nggak apa-apa? Ya seperti biasa ada pemain Asal jangan gitar liatin makanan handal. ya. Iya, jangan liatin bukan. Nah, jadi seperti biasa ada pemain gitar handal Abang Anto yang tidak mau masuk frame. Dikasih aja dia, janganlah. Oke. Jadi, emang ini saya mau mencoba masuk dari semua genre musik gitu kan. Iya. Kalau bisa di mix gitu antara pop, reggae atau apa, sehingga nanti bisa diterima oleh semua orang. Menarik. Semua kalangan, semua usia. Betul. Karena tujuan kita berseni kan untuk memberi kebahagiaan. Kebahagiaan, setuju banget sih, karena ya itu tadi emang dokter mah tujuannya mengedukasi, saling memberi, minimal memberikan kebahagiaan. Dan semoga lagu Biduk Cinta ini membuat kamu makin bahagia guys. Amin. Langsung aja yuk. Alright, yo man. Hey, yo man, come on. Hasrat rindu menghampiriku, kala personamu hadir di gawaiku. Alright. Tangan ini menari-nari di atas rayuanku, mencoba menarik perhatianmu. Oh, takkan ku biarkan semua berlalu asik. Oh, takkan ku biarkan semua berakhir. Kan ku genggam tanganmu, membelai fananya cinta, berjalan di antara bintang-bintang. Apa? Di angkasa. Alright. Asik. Senyum teduhmu membakarku, asik. Hangat nafasmu menghidupkan rasa yang mati, asik. Denyut nadiku menabur harapan sekali, menabur hidup cinta. Semua yuk. Oh, takkan ku biarkan semua berlalu, asik. Oh, takkan ku
lebih banyak ke kesehatan ya. Nah, itu. Kita masih di masa pandemi ini. Yes. Saya harap kita semua tetap menjaga kesehatan kita, tetap bahagia, patuhi protokol kesehatan. 3M ingat, 3M, memakai masker, menjaga jarak, jarak, rajin mencuci tangan. mencuci tangan. Wow. Tambah dua lagi. Kasih tahu aja dong. Meningkatkan imun salah satunya dengan bernyanyi. Ya kan? Berpikir positif. Sama tidak perlu mudik. Nah, udah Itu di rumah penting aja Jangan ya. mudik dulu. Nanti ya kalau sudah Betul. mulai menurun, Sudah baru situasi aman. Sudah divaksin semua. Aduh. Nanti ini lebih baik kita menahan diri daripada nanti menyesali. Nah, udah deh tuh dokter yang ngomong udah bener nih pasti nih ya, udah akurat ya. Jadi guys semua yuk sama-sama kita terapkan yang tadi 3M, malah udah ada tambahan 2 lagi. So yang pasti ini semua adalah untuk kalian, dari kita untuk kita, dan di Nyabar ini kita tetap tunggu para musisi, penyanyi, pencipta lagu, semua produser atau bahkan promotor yang mau bergabung di sini. Yuk sama-sama kita memberikan kesempatan kepada musisi-musisi yang belum pada kelihatan. Setelah dari sini bakal meledak semuanya ya. Oke, saya Sinta Priwit, Dr. Edi dan Anto mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode Nyadar berikutnya. Sampai ketemu Nyabar. Yuk.